Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika fotosintesis dengan dasar-dasar fotosintesis, mekanisme, dan transfer energinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Salwa Sabella, nomor induk mahasiswa 4512420012 dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa di mana penyusunan zat organik yang terdiri dari gula dan zat anorganik yang terdiri dari air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya. Kemudian fotosintesis adalah suatu sifat fisiologi yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan yang merupakan kemampuannya menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik serta diasimilasikan di dalam tubuh tanaman. Peristiwa fotosintesis hanya berlangsung jika adanya cukup cahaya. Secara keseluruhan, fotosintesis adalah asimilasi zat karbon yang mana zat-zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil diubah menjadi zat organik karbohidrat dengan pertolongan sinar. Kemudian reaksi dan hasil fotosintesis. Peristiwa fotosintesis dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut, di mana CO2 atau 6CO2 karbon dioksida bereaksi dengan air 6H2O dibantu dengan cahaya dan klorofil kemudian menjadi C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 yaitu oksigen. Kemudian faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dibedakan jadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor eksternal terdiri dari konsentrasi karbon dioksida, ketersediaan air, cahaya, yaitu sub-sub faktor di dalam cahaya, yaitu ada intensitas cahaya, panjang gelombang, lama penyinaran. Kemudian yang keempat yaitu klorofil, kelima unsur hara, dan yang terakhir yaitu suhu. Kemudian masuk ke pengangkutan air dilakukan melalui silem dengan mekanisme yaitu teori vital. Terdapat pompa ditolak karena dengan menggunakan pengangkutan air tetap terjadi. Kemudian teori tekanan air akar ditolak seperti dalam pembahasan pasif X aktif. Tekanan akar maksimum 2 bar hanya mampu mendorong air setinggi 20 cm. Kemudian teori fisika yaitu ada imbibisi, kapiler, tekanan kohesi, tarikan transpirasi. Teori tekanan kohesi atau tarikan transpirasi terdiri dari kohesi yaitu tarik-menarik antar molekul sejenis air. Adesi yaitu tarik-menarik molekul berbeda air dengan dinding silam. Adanya kohesi dan adesi berbentuk kolom air sinambung dari tanah, akar, batang, dan daun. Transpirasi menunjukkan omega daun lebih rendah dari omega batang. Terjadi aliran air dari batang ke daun. Kemudian omega batang menurun lebih rendah dari omega akar. Terjadi aliran air dari akar ke batang dan seterusnya. Kemudian tinjauan proses fotosintesis dari ilmu fisika. Cahaya matahari. Cahaya matahari ialah salah satu aspek yang berfungsi penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang bisa dijabarkan jadi komponen-komponen warna sebab panjang gelombang cahaya yang berbeda buat tiap warna yang berbeda. Kemudian gelombang cahaya. Gelombang cahaya yaitu proses fotosintesis diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru yaitu 400 sampai 450 nanometer dan merah yaitu 650 sampai 700 nanometer dibandingkan dengan hijau yaitu 500 sampai 600 nanometer. Cahaya hijau ini akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga menimbulkan sensasi bahwa daun berwarna hijau. Fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak energi. Dalam proses fotosintesis tumbuhan hanya dapat memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer.
Kemudian spektrum penyerapan cahaya, di mana sinar matahari merambat dalam bentuk kuanta atau foton. Sinar matahari yang diserap pigmen fotosintesis yaitu cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Warna-warna pada spektrum cahaya tampak yaitu warna ungu panjang gelombang 380 sampai 450 nanometer dengan frekuensi 668 sampai 789 tetrahertz. Energi foton sebesar 2,75 sampai 336 energi F. Dan berikut merupakan warna-warna berikutnya bisa dilihat. Kemudian dilanjut spektrum seperti penyerapan cahaya. Cahaya matahari mempunyai watak polikromatik apabila dibiaskan hendak menciptakan cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil serta digunakan dalam proses fotosintesis. Dalam suatu percobaan dikenal kalau gelombang sinar biru serta sinar merah merupakan yang sangat efisien dalam melaksanakan proses fotosintesis. Terpaut dengan cahaya, tampak diketahui bahwa energi cahaya yang digunakan tanaman buat fotosintesis nyatanya cuma 0,5 hingga 2% dari jumlah energi cahaya yang ada. Energi yang diberikan oleh cahaya itu tergantung kepada mutu atau panjang gelombang, keseriusan, banyaknya cahaya per 1 cm per detik, serta waktu atau sebentar ataupun lama fotosintesis serta respon fotokimia yang lain tidak tergantung pada tenaga total cahaya, tetapi pada jumlah foton ataupun kuanta yang diserap. Foton bertenaga besar pada spektrum biru memiliki tenaga nyaris 2 kali lipat dibanding dengan foton pada spektrum merah. Tetapi kedua foton ini memiliki dampak yang persis sama dalam fotosintesis. Kemudian sifat-sifat cahaya matahari. Yang pertama yaitu cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, keseluruhan kisaran radiasi dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Yang ketiga, cahaya tampak merupakan spektrum matahari yang sampai ke bumi dan berperan dalam proses fotosintesis. Yang keempat, cahaya dapat diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Kemudian masuk ke mekanisme transfer energi. Fotosintesis batasannya yaitu proses pembentukan karbohidrat dari CO2 dan air dan hasil sampingan yaitu oksigen pada bagian tanaman berwarna hijau dengan bantuan sinar matahari. Di mana berikut merupakan reaksinya yaitu karbon dioksida bekerja dengan air dibantu dengan cahaya dan klorofil menjadi glukosa dan oksigen. Fotosintesis terdiri dari dua tahap reaksi, yaitu reaksi cahaya memerlukan cahaya berfungsi memberikan energi matahari menjadi daya asimilasi ATP dan NADPH. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya berfungsi mereduksi CO2 menjadi karbohidrat dengan energi dan ATP dan NADPH2. Kemudian reaksi cahaya terang dapat dilihat sebagai berikut, bahwa reaksi cahaya terang terjadi di stroma kloroplas. Berikut merupakan reaksi terang. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang bekerja sama, yaitu fotosistem pertama serta yang kedua. Fotosistem yang pertama atau PS1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti kalau fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua, fotosistem kedua atau PS2 berisi pusat reaksi P680 serta optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Mekanisme reaksi terang, di mana fotosistem yang kedua meresap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi serta menimbulkan muatan jadi tidak normal. Untuk memantapkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari
molekul H2O yang terdapat di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan atau Mn yang berperan selaku enzim. Hal ini menyebabkan pelepasan H+ di lumen tilakoid. Dengan memakai elektron dari air, berikutnya PS2 atau fotosistem yang kedua hendak mereduksi plastokuinon yaitu atau PEKI membentuk PEKIH2. Plastokuinon ialah molekul kuinon yang ada pada membran lipid di layar tilakoid. Plastokuinon ini hendak mengirimkan elektron dari PS2 ke suatu pompa H+ yang ada pada membran lipid yang diucap di sitokrom B6F kompleks. Reaksi totalitas yang terjalin di PS2 merupakan 2H2O plus 4 foton plus 2 PEKI plus 4 H- menjadi 4H plus O2 plus 2 PEKIH2. Kemudian mekanisme reaksi terang lanjutnya yaitu respon yang terjalin pada sitokrom B6F kompleks merupakan 2 PKH2 plus 4 PC atau Cu2 plus menjadi 2 PKI plus Cu plus ditambah 4H plus atau lumen. Penjelasannya yaitu dari sitokrom B6F kompleks berperan untuk membawa elektron dari PS2 ke PS1 dengan mengoksidasi PKIH2 serta mereduksi protein kecil yang sangat gampang bergerak serta memiliki tembaga yang dinamakan plastosianin atau komputer. Peristiwa ini pula menimbulkan terbentuknya pompa H+ dari stoma ke membran tilakoid. Nah, responnya yaitu terdapat pada reaksi kimia sebagai berikutnya. Kemudian, selaku sistem yang tergantung pada cahaya PS1 berperan mengoksidasi plastosianin reduksi serta memindahkan elektron ke protein FeS larut yang diucap ferredoksin. Reaksi totalitas pada PS2 merupakan sinar plus 4Pc plus 4F2 atau Fe3 plus menjadi Cu2 plus Fe2 plus, di mana penjelasannya lebih lengkapnya yaitu elektron dari sitokrom B6F kompleks yang tadi hendak diterima oleh fotosistem yang pertama. Fotosistem ini meresap tenaga sinar terpisah dari PS2 namun memiliki kompleks ini terpisahkan yang menerima elektron yang berasal dari H2O melalui kompleks inti PS2 lebih dulu. Selaku sistem yang tergantung pada cahaya, PS1 berperan mengoksidasi plastosianin tereduksi serta memindahkan elektron ke protein atau FeS larutan yang diucap ferredoksin. Nah, kemudian masuk ke reaksi yang dikatalis dalam stroma oleh enzim ferredoksin NADP plus reduktase. Reaksinya merupakan 4FD atau Fe2 plus 2 NADPH plus NADP plus ditambah 2H+ menjadi Fe3+ dan 2 NADPH. Di mana elektron dari ferredoksin digunakan dalam sesi akhir pengangkutan elektron buat mereduksi NADP+ serta membentuk NADPH. Nah, kemudian ion H+ yang sudah dipompa ke dalam membran tilakoid akan dimasukkan ke dalam ATP sintase. ATP sintase akan menggandengkan pembuatan ATP dengan pengangkutan elektron serta H+ melintasi membran tilakoid, maksudnya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengganti ADP serta fosfat anorganik PI jadi ATP. Nah, reaksi keseluruhan yang terjalin pada reaksi terang merupakan sebagai berikut, yaitu sinar ditambah ADP, ditambah PI, ditambah NADP+, ditambah 2H2O menjadi ATP, NADPH, ditambah dan 3H+, serta O2 atau oksigen.
Oke, selanjutnya adalah reaksi gelap atau reduksi CO2, di mana reaksi gelap dibagi menjadi dua. Reaksi gelap reduksi CO2 menjadi karbohidrat tidak memerlukan cahaya tetapi memanfaatkan daya asimilasi dari reaksi terang. Yang kedua yaitu terdapat 3 tipe reaksi gelap, yaitu siklus Kelvin, yaitu siklus C3, dan siklus Hutz-Enzel, yaitu siklus C4, dan siklus CAM atau CAM. Siklus Kelvin atau siklus C3, di mana senyawa yang menangkap CO2 atau 1C udara adalah RuBP, yaitu 5C. Enzim yang mengkatalisir Rubisco dibentuk senyawa beratom 6 yang tidak stabil pecah menjadi 2 senyawa beratom GC-PGA. Energi dari ATP dan NADPH2 dibentuknya glukosa, dibentuknya kembali RuBP. Kemudian selanjutnya adalah siklus Hutz-Enzel, yaitu C4, di mana terdapat 2 macam kloroplast di sel mesofil dan seludang berkas pengangkut. CO2 atau 1C masuk ke kloroplast mesofil ditangkap PEP atau 3C, membentuk AS oksalasetat. Selanjutnya yaitu ada 3 tipe, di mana yang pertama oksalat asetat berubah menjadi malat diangkut ke sarung berkas pengangkutan, dipecah menjadi pirufat dan CO2. Yang kedua yaitu oksaloasetat diubah menjadi aspartat, diangkut ke SBP, diubah menjadi oksaloasetat, dipecah menjadi pirufat dan CO2. Yang ketiga yaitu oksaloasetat diubah menjadi aspartat, diangkut ke SBP, diubah menjadi malat, dipecah menjadi pirufat dan CO2. Kemudian yaitu siklus Hutz-Enzel C4. Masih melanjutkan yang tadi, di mana pirufat diangkut kembali ke sel mesofil, diubah menjadi PEP. PEP berperan menangkap CO2, udara CO2 yang dilepas dari senyawa masuk ke siklus Kelvin atau siklus C3. Kemudian siklus CAM yaitu Crassula-Chain metabolisme terjadi pada tanaman sukulen keluarga Crassulaceae, yaitu kaktus, anggrek, dan vanili. Malam hari stomata membuka, CO2 ditangkap oleh PEP, membentuk asam oksaloasetat, diubah menjadi asam malat, disimpan di vakuola. Siang hari malah dipecah menjadi asam pirufat dan CO2. CO2 masuk siklus Kelvin dan bentuk gula. Pirufat diubah menjadi PEP, kemudian pati. Pati disimpan pada malam hari, diubah menjadi PEP kembali. Nah, berikut merupakan contoh siklus CAM. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Ada 2 faktor, yaitu faktor tanaman dan faktor lingkungan. Di mana faktor tanaman yaitu klorofil, enzim, hormon, tahanan daun, genetik. Kemudian faktor lingkungan yaitu CO2, O2, cahaya, suhu, air, dan nutrisi. Faktor tanaman, klorofil pigmen penyerapan cahaya, peningkatan klorofil sampai batas tertentu meningkatkan fotosintesis. Kemudian enzim, terdapat pada enzim yang mempengaruhi fotosintesis. Kemudian hormon GA, sitokinin, dan kinetin dapat memacu fotosintesis. Kemudian tahanan daun, tahanan yang menghambat difusi CO2, tahanan mesofil, dan stomata. Kemudian genetik, faktor genetik terdapat pada perbedaan antara golongan C3, C4, dan CAM, bahkan antara varietas.
Kemudian untuk faktor lingkungan tersendiri, yaitu faktor CO2, bahan baku fotosintesis, kandungan udara 360 ppm, peningkatan sampai 1000 ppm dapat meningkatkan fotosintesis. Kemudian faktor intensitas cahaya pada daun tunggal C3 jenuh pada intensitas 10 sampai 40% cahaya penuh C4 tidak pernah jenuh. Tanaman suka naungan mempunyai fotosintesis jenuh pada intensitas cahaya lebih rendah. Panjang gelombang, untuk faktor panjang gelombang, klorofil A dan B maksimal menyerap cahaya pada warna biru dan merah. Fotosintesis maksimal juga pada warna merah dan biru. Kemudian faktor panjang penyinaran tergantung letak lintang dan letak matahari. Panjang tidak meningkatkan laju fotosintesis per jam, namun meningkatkan per hari. Kemudian faktor lingkungan yaitu air, oksigen, dan nutrisi, di mana air mempunyai pengaruh besar secara tidak langsung karena pengaruh bukaan stomata. Yang kedua yaitu oksigen yang tertinggi dapat menghambat fotosintesis terutama C3. Kemudian yang ketiga yaitu N, Mg, dan Fe berpengaruh membentuk klorofil. Cu merupakan komponen enzim fotosintesis. K mempengaruhi bukaan stomata. Nah, kemudian masuk ke perbandingan antara reaksi terang serta reaksi gelap dalam fotosintesis ditafsirkan dalam tabel berikut, di mana tempat berlangsungnya yaitu untuk reaksi terang bagian kloroplast yang bernama grana, reaksi gelap yaitu bagian kloroplast yang bernama stroma. Kemudian sumber energi, reaksi terang dari cahaya matahari, reaksi gelap yaitu ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang. Kemudian yang ketiga yaitu proses yang terjadi pada reaksi terang, reaksi fotosintesis yaitu pemecahan air H2O menjadi ion hidrogen dan molekul air menggunakan energi cahaya. Kemudian reaksi gelap, proses yang terjadi yaitu reaksi difiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida dan mengkombinasi dengan ion hidrogen sehingga membentuk gula. Kemudian hasilnya reaksi terang menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2, sedangkan reaksi gelap menghasilkan karbohidrat sederhana yaitu C6H12O6. Kemudian masuk ke hukum kekekalan energi. Dalam proses fotosintesis berlaku hukum kekekalan tenaga. Kalau tenaga tidak dapat diciptakan, pula tidak dapat dimusnahkan. Meski warna dari spektrum yang diserap oleh klorofil menghilang, energinya tidak lenyap. Tenaga dari foton yang diserap diganti jadi tenaga potensial elektron yang dinaikkan dari kondisi dasar ke kondisi tereksitasi. Apabila melamin kembali meresap sinar hingga elektron akan kembali jatuh ke kondisi dasar serta membebaskan kembali tenaga dalam wujud panas serta sinar atau fluoresensi. Kemudian energi radiasi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, setelah itu diganti dengan energi kimia lewat proses fotosintesis. Dalam perihal ini tidak terdapat tenaga yang musnah. Energi kimia tersebut digunakan buat mensintesis CO2 serta H2O jadi glukosa, serta senyawa lingkungan yang lain yang tersimpan dalam wujud senyawa karbohidrat. Bahan makanan apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lain hendak diganti jadi energi kinetik, serta begitu seterusnya karena energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, sekian penjelasan saya tentang fotosintesis, fisika fotosintesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.